Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Kurang lebih sama. David juga tersenyum, dan kemudian dia melihat wanita muda di meja depan dan pria anggun itu, dan berkata dengan penuh arti, "Saudari Hong, sejujurnya, menurutku aturan dan peraturan dari perusahaan Yalan Anda tidak sebaik yang seharusnya. Ini cukup ketat, dan tidak mudah bagi orang luar untuk masuk. Oh, sebagian besar aturan dan peraturan kantor pusat Yalan dirumuskan sendiri. Setiap karyawan di perusahaan, termasuk saya, diharuskan untuk benar-benar mematuhinya." Fu Yinghong dengan cepat menjelaskan dengan cara ini, dan kemudian dia berkata kepada David dengan gugup, "Saudaraku, kamu tidak tahu aturan dan peraturan perusahaan kami. Karena kelalaian saya mengabaikanmu. Maafkan aku. Mengapa kamu tidak menemaniku?" "Hehe, Kakak Hong, kamu tidak harus menemaniku. Kita bersaudara, jadi jangan khawatir tentang hal-hal kecil ini," kata David kepada Fu Yinghong sambil tersenyum. "Oh, saudaraku, kamu benar. Kami adalah saudara kandung, jadi kami tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini." Fu Yinghong tersenyum lega ketika mendengar ini. Melihat David dan Fu Yinghong mengobrol dengan sangat antusias, dan sikap mereka tampak sangat akrab, pria anggun di sebelahnya cukup menghargai, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menyela dan bertanya, apakah kamu benar-benar bersaudara?" "Benar." Fu Yinghong mengangguk, lalu berinisiatif untuk memperkenalkan pria anggun itu, "Xiao Jie, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini David. Saya hanya bertemu tadi malam ketika saya pergi ke Shengxi Haoting untuk menghadiri amal makan malam. Kami langsung cocok, itu sebabnya kami mengenali satu sama lain sebagai saudara kandung." Wajah pria anggun itu sedikit berubah ketika dia mendengar itu, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, "Oh, Yinghong, saya tidak menyangka bahwa saya sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, dan aku adalah teman sekelas lama lagi. Tapi tiba-tiba aku mengenali saudara baptis seperti itu, berita ini benar-benar membuat orang lengah." "Sedikit lengah, itu juga hal yang luar biasa." Fu Yinghong tersenyum dan menjelaskan, dia tidak banyak berpikir, tetapi berinisiatif untuk memperkenalkan kepada David, "Saudaraku, ini adalah Tuan Liu Xiaojie, yang juga wakil presiden perusahaan Yalan. Dia adalah teman lamaku di perguruan tinggi. Dia telah membantu saya selama bertahun-tahun sejak lulus sampai sekarang." Setelah mendengar ini, Liu Xiaojie tersenyum dan berkata, "Yinghong, sekarang kamu punya saudara baptis. Ingat bahwa aku adalah teman sekelasmu yang lama." "Xiaojie, apa yang kamu bicarakan tentang? Adik laki-laki saya adalah adik laki-laki saya, dan teman lama saya adalah teman lama. Keduanya sangat penting bagi saya." Fu Yinghong segera berkata kepada Liu Xiaojie, "Kita semua sendiri, mari berkenalan satu sama lain." Merasakan permusuhan Liu Xiaojie, David berinisiatif untuk menjangkau Liu Xiaojie, dan berkata tidak rendah hati atau sombong, "Halo." "Halo." Nyatanya, di hati Fu Yinghong, baik Liu Xiaojie maupun David memegang posisi yang sangat penting, jadi dia tentu berharap bisa melihat hubungan yang harmonis di antara mereka. Namun, Fu Yinghong juga mengetahui pemikiran Liu Xiaojie tentangnya, dan melihat bahwa interaksi antara dia dan David tidak antusias, dan bahkan agak saling balas. Jadi dia mengambil inisiatif untuk mengubah topik dan berkata, "Mari kita bicara di kantor dulu. Tuan Fu, saya masih punya pekerjaan. Jika ada yang ingin Anda katakan, Anda bisa mengatakannya di sini." Tapi Liu Xiaojie mengatakan ini, sebenarnya, apa yang dia katakan berarti, bertanya Fu Yinghong. "Oh, ini bukan masalah yang sangat penting, ini hanya masalah pribadiku." Fu Yinghong dapat mendengar pertanyaan Liu Xiaojie, jadi dia menjawab seperti ini, lalu berkata kepadanya, "Xiaojie,
David datang ke perusahaan hari ini. Tujuan utama mencari saya adalah untuk mengambil denyut nadi saya dan memeriksa apakah ada masalah dengan kesehatan saya. Ngomong-ngomong, David ahli dalam pengobatan Tiongkok, dan levelnya juga sangat baik. Xiao Jie, kenapa kamu tidak memberi denyut nadimu dan periksa? Mari kita lihat tubuhmu. Tetapi Liu Xiaojie tersenyum dan berkata, tidak, sejujurnya, saya tidak percaya pada pengobatan Tiongkok, saya tidak pernah percaya pada hal-hal seperti mengukur denyut nadi saya, dan saya tidak terbiasa diperiksa oleh orang yang tidak saya kenal. Tahu. David mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan segera berhadapan satu sama lain. Kebetulan, saya tidak memiliki kebiasaan mengambil denyut nadi orang yang tidak saya kenal. Melihat keduanya berselisih lagi, Fu Yinghong buru-buru merapikan semuanya. Oke. Saya tidak akan menyebutkan soal mengambil denyut nadi. Sekarang, mari kita bicara tentang hal lain. Mendengar apa yang dikatakan Fu Yinghong, Liu Xiaojie segera bertanya padanya, Yinghong, apa lagi yang ingin kamu katakan? Terserah. Fu Yinghong cukup tidak berdaya, dia benar-benar tidak ingin David dan Liu Xiaojie menemui jalan buntu. Hehe, karena aku mengatakannya dengan santai, maka aku akan mengatakannya dulu. David tersenyum, dan kemudian menatap Fu Yinghong, Saudari Hong, sejujurnya, menurutku pakaianmu benar-benar unik. Ya nah? Kalau begitu katakan padaku, apa arti rasa lain ini? Fu Yinghong sedikit tersipu, tetapi bertanya pada David seperti ini. Kamu terlihat dewasa, menawan dan anggun dalam Cheongsam tadi malam, dan sekarang kamu mengenakan setelan kantor ini, bermartabat dan cantik, dengan pesona yang berbeda. David berkata kepada Fu Yinghong dengan sungguh-sungguh. Haha, saudaraku, aku tidak menyangka kamu begitu pandai memuji orang. Fu Yinghong mendengar kata-kata David, senyum muncul di wajahnya yang mulia dan glamor, seperti kembang sepatu yang indah mekar. Liu Xiaojie di sebelahnya melihat mereka berdua secara terbuka, genit, di depannya, dan wajahnya menjadi sangat malu, tetapi dia tidak berani memberitahu Fu Yinghong tentang sikap dan kata-kata David. Jadi dia tidak punya pilihan selain untuk dengan kesal dia berkata, sebaiknya aku pergi bekerja dulu. Kamu lanjutkan. Fu Yinghong juga berkata kepada Liu Xiaojie, Xiaojie, jika kamu memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, pergilah bekerja dulu. Aku akan membawa David ke kantor sendiri. Mengerti? Liu Xiaojie mengangguk dengan cemberut, lalu berbalik dan pergi. Segera setelah Liu Xiaojie pergi, Fu Yinghong menunjuk ke kanan, lalu tersenyum dan berkata kepada David, Saudaraku, kamu tidak datang ke sini dengan sopan. Tidak heran wanita di meja depan dan Xiaojie tidak mengizinkanmu masuk. Baru kemudian David memperhatikan bahwa ada tanda di sisi kanan meja resepsionis, yang bertuliskan, pakaian kotor, tidak boleh masuk. Jadi David tersipu berkata, maaf, saya tidak memperhatikan. Hehe, selama Anda tidak menyalahkan mereka. Fu Yinghong tersenyum, lalu bertanya kepada David Dao, saya juga merasa aneh bahwa kamu berpakaian sangat cerah tadi malam. Apa yang terjadi hari ini? Apakah gaun semacam ini? Dan ada pakaian khusus yang dibuat khusus di Shengxi Haoting, selama kamu memberitahu pelayan. Aku tidak tahu ada layanan seperti itu. Selain itu, saya sebenarnya lebih suka gaun seperti ini, saya merasa lebih nyaman. David buru-buru menjelaskan. Oh, tidak apa-apa. Fu Yinghong tidak peduli tentang ini, dan berkata kepada David, Saudaraku, apakah ini kunjungan pertamamu ke markas Yalan kami? Ya. David mengangguk. Dalam hal ini, biarkan aku mengajakmu jalan-jalan. Fu Yinghong berkata kepada David. Kak Hong, ayo kita ke bisnis dulu. David mengatakan ini pada Fu Yinghong. Karena David memperhatikan bahwa warna di wajah Fu Yinghong menjadi semakin aneh. Oh, tidak apa-apa. Mari kita bicara di kantorku.
Mendengar apa yang dikatakan David, Fu Yinghong segera merasakan wajahnya menjadi panas lagi. Jadi dia buru-buru membawa David ke lift dan berjalan ke arahnya di lantai atas kantor. Naik ke lantai atas, David merasa ada yang tidak beres begitu mereka berdua keluar dari lift. Jadi David buru-buru memobilisasi pikiran spiritualnya secara diam-diam, dan merasa seolah-olah seseorang sedang mengawasinya. Sejak dia menerobos alam inti emas, 6 indera dan kesadaran spiritual David sangat sensitif, terutama ketika mengintipnya, bahkan melalui monitor, dia masih bisa merasakannya dengan sangat jelas. Namun, meskipun David merasa seseorang sedang menonton, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menundukkan kepalanya, mengobrol dengan Fu Yinghong seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan mengikutinya ke kantor di lantai paling atas. Setelah memasuki kantor Fu Yinghong, David melihat sekeliling dan berseru, "Kah Hong, kantormu sangat besar dan mewah. Ratusan meter persegi dilengkapi dengan meja modern, kaca transparan besar. Kamu bisa melihat pemandangan di atas CBD Distrik Bisnis Kota Jiangbei, dan di kantor, ada juga lemari anggur mahoni yang sangat indah. Di sebelahnya ada lounge, toilet, dan bahkan gym kecil, yang semuanya." Karena David sering memasuki kantor Luo Fei Shui, dalam kesannya, lingkungan kantor Luo Fei Shui cukup bagus, tetapi dibandingkan dengan kantor Fu Yinghong, itu seperti celah kecil. "Hehe. Saya suka kehidupan yang berkualitas, makanya saya membuat kantor saya seperti ini. Akan lebih mudah untuk menangani bisnis, bahkan ketika bertemu dengan tamu, para tamu akan merasa bahwa tempat saya mewah. Dengan cara ini, itu akan lebih mudah untuk menegosiasikan bisnis selesai." Fu Yinghong menjelaskan sambil tersenyum. "Oh, masuk akal." David mengangguk. Dia juga seorang pekerja kantoran di perusahaan, dan dia mungkin tahu aturan pusat perbelanjaan ini. Sekarang Fu Yinghong mengatakan ini, aku merasa dia benar-benar pantas menjadi ratu dunia bisnis. Dia sangat khusus tentang detail. "Saudaraku, kamu juga orang kaya sekarang. Suatu hari kamu memulai perusahaanmu sendiri dan mendirikan kantor seperti milikku untuk memastikan kamu merasa nyaman dan memiliki komunikasi bisnis yang lancar." Fu Yinghong berkata kepada David seperti ini. "Hehe, mari kita bicara tentang memulai bisnis di lain hari. Aku belum menemukan proyek yang cocok." David tersenyum, dan kemudian dia melihat sekeliling kantor Fu Yinghong, dan tiba-tiba merasakan perasaan sedang dimata-matai, jadi dia merendahkan suaranya dan bertanya pada Fu Yinghong, "Saudari Hong, apakah ada kamera pengintai di kantormu?" Fu Yinghong segera menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata, "Tidak. Sangat tidak mungkin untuk memiliki probe pengawasan, hanya area publik perusahaan yang memiliki pengawasan, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk memiliki hal-hal seperti itu di kantor saya." "Kakak Hong, bagaimana rasanya ada kamera pengawas yang terpasang di kantormu?" David berkata pada Fu Yinghong. "Ah, kakak, apa yang kamu katakan benar atau salah? Bisakah kamu benar-benar merasakannya?" Fu Yinghong sangat terkejut ketika mendengar ini. Melihat ekspresi Fu Yinghong, David tahu bahwa dia benar-benar tidak percaya bahwa ada kamera pengintai di kantor, tetapi tidak nyaman baginya untuk memberitahunya dengan jelas, jadi dia hanya bergerak lebih dekat ke sisi Fu Yinghong, dan berbisik ke telinganya. "Saudari Hong, apa yang saya katakan itu benar. Seseorang memasang kamera pengintai di kantor Anda." Ketika Fu Yinghong mendengar ini, ekspresinya berubah, tubuhnya bergetar, dan dia bertanya dengan suara kaget, "Ah, benarkah?" David berbisik lagi, dia berkata kepada Fu Yinghong, "Benar. Dan aku tahu di mana probe pengawasan itu." "Ya Tuhan. Di mana benda itu?" Fu Yinghong bahkan lebih terkejut, dan hampir berteriak. David buru-buru menutupi mulut Fu Yinghong dengan tangannya, dan mengingatkannya, "SSSTT, Saudari Hong, jangan terlalu bersemangat. Mungkin orang yang diam-diam memasang kamera pengintai di kantormu sedang memata-matai kita sekarang. Pengingat,
Fu Yinghong segera bereaksi. Dia menyadari keseriusan masalahnya, jadi dia merendahkan suaranya dan bertanya pada David, "Saudaraku, apa yang harus saya lakukan?" David berpikir sejenak, dan mengingatkan Fu Yinghong, "Saudari Hong, terakhir kami lebih baik bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan lakukan apa yang perlu Anda lakukan, sehingga Anda tidak akan diperhatikan oleh mata yang mengintip, dan Anda tidak akan mengejutkan ular itu." "Oh, begitu." Fu Yinghong mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia berbisik lagi. Dia bertanya kepada David, "Saudaraku, selain kamera pengintai, apakah ada yang salah di kantorku?" Meskipun Fu Yinghong baru saja bertemu David, dia sangat percaya pada penampilan luar biasa Simen Aotian saat bertaruh pada batu membuka matanya, dan David sendirian memusnahkan Simen Aotian, Yan Jia Shuangsha, dan grup tentara bayaran Harimau Hitam. Dia pasti orang dengan keterampilan nyata. David menggunakan akal ilahi untuk memindai sekeliling, dan kemudian matanya terfokus pada tempat tertentu di kantor. Di tempat itu berdiri pohon keberuntungan yang cukup kuat dan tumbuh dengan baik dengan dahan dan daun yang rimbun. Pohon keberuntungan, nama ilmiah millet melon ringan, yang termasuk dalam Kapokaceae, karena bentuk tanamannya yang indah dan toleransi naungan yang kuat, merupakan tanaman dedaunan pot dalam ruangan yang sangat baik. Apalagi pohon keberuntungan tidak hanya memiliki nilai hias yang tinggi, tetapi juga memiliki arti yang indah untuk menarik kekayaan dan keberuntungan, sehingga arti Feng Shui-nya sangat bagus, sehingga menjadi tanaman dedaunan dalam ruangan yang sangat populer. Biasanya pohon keberuntungan akan ditempatkan di ruang tamu atau ruang belajar rumah. Jika di perusahaan atau toko komersial akan ditempatkan di pintu gerbang atau di posisi keuangan yang menyiratkan kekayaan-kekayaan. Tapi David melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa pohon keberuntungan di kantor Fu Yinghong ditempatkan di barat. Tempat itu bukanlah kursi kekayaan atau pintu masuk, sepertinya agak mendadak. Jadi, David bertanya pada Fu Yinghong, "Saudari Hong, dari mana Anda mendapatkan pohon keberuntungan itu di kantor Anda? Bagaimana Anda meletakkannya di sana?" Pohon itu tumbuh dengan baik dan terlihat sangat enak dipandang. Fu Yinghong segera menjawab, "Pohon keberuntungan ini, di permukaan, sangat enak dipandang, tapi tidak cocok untuk orang sepertimu, Saudari Hong." David berkata kepada Fu Yinghong. Fu Yinghong terkejut, dan mau tidak mau bertanya pada David, "Adalah normal untuk meletakkan pohon keberuntungan di kantor, mengapa tidak cocok untukku?" David berkata kepada Fu Yinghong, "Saudari Hong, kamu dari perusahaan Yalan Bos, dan perusahaan besar seperti perusahaan Yalan memiliki kinerja yang luar biasa, jadi tidak perlu seperti orang biasa itu, berpikir untuk menjadi kaya sepanjang hari, itu terlalu vulgar. Pohon darah naga yang mulia, atau bambu keberuntungan yang anggun, itu lebih cocok. Sentuhan hijau untuk membuat orang merasa lebih dekat dengan alam." Fu Yinghong merespons seperti ini. Tapi David berkata kepada Fu Yinghong, "Saudari Hong, sebenarnya, masalah terbesar dengan pohon keberuntungan ini adalah penempatannya. Anda bisa lihat, di kantor ini, hanya ada tanaman kayu ini." Fu Yinghong setelah melihat lebih dekat, dia menyadarinya bahwa kantornya sangat besar dan ada tanaman lain. Tapi semuanya ditanam di nampan seperti rumput, dan semuanya diletakkan di balkon di luar kantor. Satu-satunya yang diletakkan di kantor dan bisa dianggap sebagai pohon adalah pohon keberuntungan ini. "Saudaraku, hanya ada satu pohon keberuntungan di kantorku, tapi apa artinya?" Fu Yinghong bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. David berkata kepada Fu Yinghong, "Kak Hong, kantormu ini menampilkan pola kotak, tetapi hanya ada satu pohon di dalamnya. Apa maksudmu dengan menambahkan kata kayu dan kata?" Ketika David mengatakan ini, Fu Yinghong mengerutkan kening. Karena dia mengerti di dalam hatinya bahwa yang dikatakan David adalah kata mengantuk. David berkata kepada Fu Yinghong lagi,
Menempatkan tanaman hijau di kantor dapat membangkitkan vitalitas dan menghilangkan roh jahat. Namun, jika penempatannya salah, dapat membawa sial. Nasib buruk? Kakak, apa yang kamu katakan? Benar-benar berbeda dari apa yang Liu Xiaojie katakan padaku. Fu Yinghong tertegun lagi, dan kemudian berkata, "Oh, lalu apa yang dia katakan?" Hati David tergerak, dan dia bertanya pada Fu Yinghong seperti ini. Dia mengatakan bahwa dia juga tertarik pada Feng Shui di waktu normal, jadi dia secara khusus membeli pohon keberuntungan ini untukku, dan meletakkannya di posisi itu untukku, mengatakan bahwa posisi itu akan membuatku makmur, yang disebut luar biasa. Kata Fu Yinghong. Luar biasa. David melihat ke pohon keberuntungan, dan kemudian bertanya kepada Fu Yinghong, "Saudari Hong, apa zodiakmu?" "Oh, aku naga." Fu Yinghong segera menjawab. "Jika kamu milik naga, maka barat adalah posisi bunga persikmu. Dan tujuan menempatkan pohon keberuntungan di sana adalah untuk menjebak bunga persikmu," kata David kepada Fu Yinghong. Fu Yinghong terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mau tidak mau bertanya kepada David dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, letakkan pohon keberuntungan di sebelah barat kantor, sehingga bisa menjebak bunga persikku. Apakah ini terlalu dibesar-besarkan?" "Tentu saja tidak begitu saja." David menjawab seperti ini, dan kemudian dia bertanya pada Fu Yinghong, "Saudari Hong, bisakah kamu menutup jendela kantor dulu?" "Tentu saja," kata Fu Yinghong, lalu berjalan ke dinding 1KL1K. Segera, lapisan roller blind jatuh di atas kaca di sekitar kantor. Ketika roller blind turun, cahaya di seluruh kantor menjadi sangat redup. "Saudaraku, mengapa kamu ingin aku melakukan ini?" Fu Yinghong bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. Karena cahaya yang meredup secara tiba-tiba, fungsi penginderaan cahaya dari probe pengawasan akan terpengaruh, sehingga orang yang memata-matai kita dalam kegelapan tidak akan dapat melihat dengan jelas apa yang kita lakukan. David menjelaskan, lalu dia bergerak dan dengan cepat berjalan ke pohon keberuntungan. Dia mengulurkan tangannya untuk menggali tanah di dalam nampan, dan dengan cepat mengeluarkan benda kecil yang aneh. David mengambil benda kecil itu, kembali ke Fu Yinghong, dan menyerahkannya kepadanya, "Saudari Hong, lihatlah apa ini." Fu Yinghong mengambil benda kecil itu dan melihat bahwa benda itu ternyata adalah benda coklat yang dilipat menjadi bentuk heksagram origami, dengan benang merah melilitnya, terlihat sangat aneh. "Saudaraku, ada apa ini? Kenapa disembunyikan di bawah pohon keberuntungan?" Fu Yinghong bertanya pada David dengan rasa ingin tahu dan gugup. "Kak Hong, buka dulu dan lihat isinya." Tapi David mengatakan ini pada Fu Yinghong. Jadi Fu Yinghong buru-buru mulai melepaskan heksagram origami dengan benang merah yang terjerat, hanya untuk menemukan bahwa itu ternyata jimat. Kemudian Fu Yinghong sangat terkejut karena ada foto setengah panjang dirinya yang terbungkus jimat. Di belakang foto itu tertulis nama dan tanggal lahirnya, yang disebut tanggal lahir. Simbol misterius juga dilukis. Apa artinya ini? Fu Yinghong merasa gugup, jadi dia buru-buru bertanya pada David seperti ini. Jimat semacam ini disebut jimat terlarang. Ini berisi foto dan tanggal lahir Anda, yang artinya memenjarakan Anda. Dan jika jimat ini dibuka, itu akan berpengaruh pada Anda. David menjelaskan. Fan, lalu berkata kepada Fu Yinghong, "Kakak Hong, ini jebakan." "Jelas, orang ini hanya ingin menjebak keberuntunganmu." Melakukannya. Keberuntungan dalam cinta, juga dikenal sebagai jatuh cinta dengan lawan jenis. Seseorang dengan keberuntungan cinta yang kuat tidak hanya mudah untuk menarik cinta lawan jenis, tetapi juga mudah untuk mendapatkan bantuan dari lawan jenis, sehingga dapat dianggap sebagai keberuntungan untuk kekayaan. David menjelaskan dengan cara ini setelah berpikir sejenak, dia menganalisis, orang itu diam-diam mengatur hubungan asmara ini, mungkin karena dia ingin mendapatkan Sister Hong,
jadi ayo kita bernasib baik dan bercinta. Oh, kakak, jangan bicara omong kosong. Fu Yinghong mendengar, wajahnya langsung memerah lagi. Aku tidak berbicara omong kosong. Kakak Hong, dengan wanita cantik sepertimu, seharusnya ada banyak pria yang menyukaimu, kan? David bertanya pada Fu Yinghong seperti ini. Saudaraku, mengapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu padaku? Fu Yinghong merasa sedikit malu. Aku ingin tahu situasi sebenarnya sehingga aku bisa membantumu memecahkan masalah, kata David. Fu Yinghong berpikir sejenak dan berkata, situasi sebenarnya adalah ada banyak pria yang naksir saya. Tentu saja, saya tahu beberapa dari mereka, tetapi saya tidak tahu tentang beberapa dari mereka. Saudaraku, jika Anda biarkan aku menghitung dengan hati-hati, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Berapa banyak orang yang keluar? David berkata kepada Fu Yinghong, Saudari Hong, apakah ada pria yang diam-diam mencintaimu? Ada juga banyak pria yang diam-diam mencintaiku. Sudah berapa lama kamu membicarakannya? Bagaimana dengan itu? Fu Yinghong bertanya pada David lagi. David memikirkannya, dan berkata kepada Fu Yinghong, sejak kamu pergi ke sekolah, sampai sekarang, pria itu diam-diam mencintaimu, mungkin dia selalu berada di sisimu sepanjang waktu. Mungkinkah itu dia? Fu Yinghong segera memikirkan sesuatu, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, seharusnya bukan dia. Dia yang kamu sebutkan adalah Liu Xiaojie, kan? David segera tanya Fu Yinghong seperti ini. Fu Yinghong mengangguk, dan kemudian dia bertanya pada David dengan suara rendah. Saudaraku, apakah menurutmu Xiaojie ingin menjebak keberuntunganku? Mengapa dia melakukan itu? Tentu saja dia diam-diam mencintaimu. David melirik di Fu Yinghong. Bukankah kamu teman sekelas lama dengannya, Saudari Hong? Selain itu, kamu sangat cantik bahkan pria normal pun akan jatuh cinta padamu, apalagi dia. Xiaojie, dia benar-benar seperti itu. Berarti bagiku, tapi dia kamu tidak pernah menyatakan cintamu padaku. Kata Fu Yinghong. Apakah dia takut? David bertanya lagi pada Fu Yinghong. Tidak berani? Xiaojie tidak pengecut? Fu Yinghong semakin tersipu, dan kemudian berkata, namun, jika dia menyatakan cintanya kepadaku, aku harus menolaknya. Oh, Kakak Hong, mengapa kamu bagaimana kalau menolaknya? David bertanya pada Fu Yinghong dengan rasa ingin tahu. Karena aku adalah kefu. Fu Yinghong tiba-tiba menjawab. Kakak Hong, kenapa kamu menjadi kefu? David kaget saat mendengar ini, dan langsung bertanya pada Fu Yinghong seperti ini. Apa yang saya katakan itu benar? Fu Yinghong berkata kepada David, sejujurnya, saya sebenarnya telah jatuh cinta 2 kali dan menikah sekali. Tapi 2 pria yang saya cintai sama-sama menghadapi bencana yang tidak terduga, satu tenggelam, ada yang kecelakaan lalu lintas. Hal terburuk adalah ketika kami menikah, suami saya meninggal karena serangan jantung sebelum penyempurnaan. Ketiganya meninggal dalam kecelakaan. David tercengang, pertemuan seperti ini agak sengit. Ya. Fu Yinghong berkata lagi, 2 mantan pacarku mengalami kecelakaan tepat setelah berkencan. Adapun suamiku yang gagal mewujudkan pernikahan, latar belakangnya juga sangat kuat. Aku menikah dengannya, tapi aku tidak benar-benar memilikinya, perasaan apapun padanya. Yayasan ini terutama pernikahan keluarga. Tapi dia sangat menyukaiku. Untuk mengungkapkan ketulusannya, dia bahkan menyiapkan surat wasiat terlebih dahulu, menulis hartanya atas namaku. Dan dia selalu sehat, tapi di hari pernikahan, dia tiba-tiba mati. Itu sebabnya aku dipanggil kefu oleh keluarganya. Saudari Hong, kamu masih punya pengalaman seperti itu? David akhirnya mengerti mengapa Fu Yinghong mengatakan dia kefu. Fu Yinghong menghela nafas, dan berkata lagi, kata-kata orang mengerikan, saya benar-benar tidak punya pilihan,
jadi saya meninggalkan kampung halaman saya dan datang ke Jiambei untuk berkembang. Karena mantan suami saya meninggalkan saya banyak aset, saya mendirikan Yalan perusahaan telah berkembang menjadi seperti sekarang ini. Oh, Kakak Hong, sejujurnya, aset mantan suamimu memang penting, tapi kamu mendirikan Airline Company dan mengembangkannya menjadi perusahaan terkemuka skala saat ini. Ini adalah kemampuanmu yang sebenarnya sudah. David berkata kepada Fu Yinghong. Faktanya, apa yang dikatakan David adalah kebenaran. Bagaimanapun, dia telah melihat banyak orang yang mewarisi aset besar, menjalani kehidupan yang boros, dan kemudian tidak mencapai apa-apa. Mereka tidak dapat mencapai level Fu Yinghong sama sekali. Yang paling mewakili ini adalah si Tianxiang yang mencuri mantan pacar David, Alicia Amanda. Oke, mari kita tidak menyebutkan peristiwa masa lalu ini lagi. Aku sedih ketika menyebutkannya. Fu Yinghong mengatakan ini, dan menertawakan dirinya sendiri. Tuan Kefu, nama ini benar-benar duri di hatiku. Jangan berpikir begitu, karena horoskop dan wajahmu bukan milik Kefu. Kata David kepada Fu Yinghong. Karena ada banyak catatan tentang Feng Shui dan fisiognomi di Taiyan Zhenjing, David telah memahami banyak pengetahuan di bidang ini, jadi dia sampai pada kesimpulan seperti itu setelah membaca horoskop dan wajah Fu Yinghong. Saudaraku, tidakkah kamu perlu menghiburku seperti ini? Fu Yinghong tidak tahu banyak tentang kata-kata David, karena kematian kedua mantan pacarnya dan mantan suaminya telah memberinya pemikiran yang mengakar bahwa dia adalah orang kaf. Saudari Hong, aku benar-benar tidak berusaha menghiburmu. David berkata kepada Fu Yinghong, aku masih tahu sedikit tentang horoskop dan fisiognomi. Oh, segera ini dia minatnya. David mengambil jimat itu dari tangan Fu Yinghong, melihat horoskop ulang tahun di atasnya, dan kemudian menatap wajahnya, dan berkata, pertama-tama, dilihat dari horoskop ulang tahunmu, Nona Hong, meskipun kamu akan menghadapi penjahat merencanakan, tapi rezeki secara keseluruhan sangat bagus. Dilihat dari penampilannya, tulang pipi Anda tidak terlihat, atrium penuh, dan mata Anda penuh semangat. Ini adalah tanda kekayaan dan kemakmuran. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa Anda sangat makmur. Tapi, pria yang bisa mendapatkanmu di masa depan pasti memiliki prasyarat. Prasyarat apa? Fu Yinghong buru-buru bertanya. Pria itu pasti cukup tangguh. Jika tidak, dia tidak akan mampu menanggung nasibmu, dia juga tidak akan mendapatkan restumu. David menjelaskan. Karena Kak Hong, kekayaanmu sangat makmur. Oh. Lalu, bagaimana aku bisa bertemu pria dengan takdir yang kuat itu? Fu Yinghong bertanya lagi. Ya, jika takdirnya benar, dia akan muncul secara alami. Jawab David seperti ini. Benarkah? Fu Yinghong terkejut. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia bertanya pada David, saudaraku, pria yang kamu sebutkan, mungkinkah kamu? Kakak Hong, kamu, jangan bercanda. Aku dan kamu bersaudara. Wajah David menjadi panas saat mendengar ini, dan dia buru-buru mengatakannya. Hehe, kita bukan saudara kandung. Apa yang kita takutkan? Fu Yinghong tersenyum, dan dengan sengaja bertanya pada David, tidakkah menurutmu adikmu adalah bunga yang rusak? Tidak. Tidak. Bukan itu maksudku. David buru-buru dia melambaikan tangannya dan berkata, saudari Hong, kamu selalu murni di hatiku. Saudaraku, kamu benar. Fu Yinghong melirik David, dan berkata dengan suara rendah, aku akan memberitahumu secara diam-diam, saudariku, meskipun aku telah jatuh cinta 2 kali, dan menikah sekali, tetapi sejauh ini, aku masih menjaga integritasku. Oh. Itu dia. Mendengar ini, David hati bergerak, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, jadi dia segera berkata, jika memang begitu,
Aku mungkin bisa menebak mengapa orang itu diam-diam mengatur situasi sulit ini. Oh, kenapa? Fu Yinghong segera bertanya pada David Dao seperti ini. Terus terang, orang ini benar-benar menginginkanmu. Tapi, dia tidak mencintaimu. Dia hanya menginginkan tubuhmu dan semua milikmu. Kata David kepada Fu Yinghong. Orang ini, apakah dia benar-benar seperti itu? Fu Yinghong mengerutkan kening, dia mungkin tahu siapa yang dimaksud David dengan orang itu. Jika saya tidak salah, horoskop orang itu tidak cukup kuat untuk menahan keberuntungan Wang Fu Anda, jadi dia mengadopsi metode ini, pertama-tama menjebak bunga persik Anda, dan kemudian mencoba mendapatkan tubuh Anda. Kemudian melalui beberapa cara khusus, membiarkanmu melampiaskan keberuntunganmu, dan mentransfer keberuntunganmu padanya. Saudaraku, apakah yang kamu katakan, semuanya benar? Fu Yinghong merasakan apa yang dikatakan David, sungguh tidak bisa dipercaya. Tentu saja itu benar. David bertanya pada Fu Yinghong, Saudari Hong, bukankah pohon keberuntungan ini sudah lama ada di kantormu? Ya, belum 2 bulan. Fu Yinghong jawab. Mimpi aneh yang sering kau alami itu hanya sering muncul dalam 2 bulan terakhir, kan? David bertanya pada Fu Yinghong lagi. Ketika ditanya oleh David, wajah Fu Yinghong langsung memerah, dan kemudian dia mengangguk, ya, sudah sekitar sebulan, aku selalu memiliki mimpi yang tak terkatakan semacam itu. Mimpi seperti itu, semuanya laki-laki apakah ini tentang isi cinta seorang gadis? David bertanya lagi pada Fu Yinghong. Ya. Wajah Fu Yinghong menjadi semakin merah, dan kemudian dia menutupi wajahnya, oh, saudaraku, jangan tanya, aku sangat malu. Tidak heran jika Fu Yinghong bereaksi seperti itu, karena David sepertinya bisa melihat mimpinya biasa-biasa saja, dan hari ini dia bahkan berfantasi tentang masalah dengan David. Saudari Hong, kamu akan terus mengalami mimpi seperti itu, yang berarti roh jahat di tubuhmu tidak terbentuk secara alami, tetapi sengaja dibuat oleh seseorang. Lakukan, kata David kepada Fu Yinghong. Maksudmu, alasan mengapa aku terus bermimpi seperti itu adalah karena seseorang menyakitiku? Fu Yinghong terkejut saat mendengar ini. Ya. Aku baru saja memberitahumu bahwa orang itu ingin mendapatkan tubuhmu terlebih dahulu melalui beberapa cara khusus, yang akan membuatmu kehilangan keberuntunganmu, mengambil keberuntungan dan berkahmu, dan mentransfernya kepadanya. David menjelaskan dengan cara ini, dan kemudian berkata kepada Fu Yinghong, Saudari Hong, orang ini memiliki ambisi yang besar. Setelah mendengar penjelasan David, wajah Fu Yinghong berubah dan menjadi rumit. Setelah hening sejenak, Fu Yinghong tiba-tiba bertanya kepada David, Kakak, apakah orang ini masih memata-matai kita? Jika tidak ada yang tidak terduga, seharusnya begitu. David mengangguk. Lalu dia berkata kepada Fu Yinghong, hanya saja sekarang kamu telah menggulung penutup jendela di kantormu, dia tidak bisa melihat dengan jelas, jadi dia mungkin sedang terburu-buru untuk marah. Sebenarnya, seperti David berharap, dalam suasana elegan di kantor mewah di gedung kantor pusat perusahaan LAN, seorang pria sedang menatap gambar di layar laptop di depannya. Pria ini tidak lain adalah Liu Xiaojie. Saat ini, Liu Xiaojie sedang menatap layar laptop. Dan apa yang ditampilkan di layar adalah gambar yang dikirimkan dari probe pengawasan tersembunyi di kantor Fu Yinghong. Pada awalnya, David dan Fu Yinghong dapat dengan jelas terlihat mengobrol di layar, tetapi karena Fu Yinghong menutup penutupnya, cahaya di kantor menjadi lebih redup, dan Liu Xiaojie tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Ditambah dengan fakta bahwa David dan Fu Yinghong dengan sengaja merendahkan suara mereka, apa yang didengar Liu Xiaojie adalah bisikan yang tidak jelas, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka berdua di kantor, yang membuatnya merasa tidak nyaman.
Seperti menggaruk jantung dan paru-paru Anda. Pada saat ini, Fu Yinghong bertanya kepada David lagi dengan suara rendah. Saudaraku, karena orang itu masih memata-matai kita, bisakah kau menemukannya? Baiklah. David berpikir sejenak, dan berkata pada Fu Yinghong, aku ada cara, jadi orang itu tidak bisa tidak muncul. Tapi saudari Hong, kamu harus bekerja sama denganku dalam berakting.